Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Makruf. Kali ini kita akan membahas mengenai pengeksploitasian tanaman secara legal oleh pihak asing melalui teknik kultur jaringan. Alangkah baiknya sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita mengetahui dulu kultur jaringan itu apa. Kultur jaringan adalah sebuah metode untuk menumbuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat, serta anakan yang dihasilkan itu mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Kemudian teknik kultur jaringan itu memanfaatkan sifat potitotensi dari sel, di mana sel itu akan terus berusaha memperbanyak dirinya. Kemudian tahapan dari kultur jaringan itu dimulai dari pembuatan media. Umumnya untuk medianya itu berupa agar yang di dalamnya itu sudah terkandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh. Selanjutnya setelah media siap, kita melakukan inisiasi atau pengambilan eksplan dari bagian tanaman. Umumnya yang diambil itu bagian yang paling bagus serta yang paling cepat tumbuh. Selanjutnya adalah sterilisasi, yaitu di mana eksplan yang sudah kita ambil dibersihkan dari berbagai macam kotoran yang menempel serta dibersihkan dari mikroorganisme yang dapat membuat tanaman itu gagal tumbuh. Selanjutnya setelah sterilisasi, kita beranjak ke tahap multiplikasi, yaitu eksplan mulai diperbanyak dan dipindahkan ke media yang sudah kita siapkan. Setelah eksplan kita pindahkan ke media, selanjutnya adalah kita menunggu proses pengakaran atau di mana akar-akar dari eksplan itu mulai tumbuh. Setelah proses pengakaran selesai atau akar yang tumbuh itu sudah dirasa cukup, selanjutnya adalah aklimatisasi atau pemindahan tanaman dari ruangan steril ke ruangan atau ke tempat tanam selanjutnya. Umumnya itu masih berupa greenhouse atau screenhouse, di mana itu pada tahap ini tanaman setelah keluar dari ruangan steril, pada tahap awal-awalnya itu mereka masih sangat lemah sehingga perlu dilakukan perlindungan. Umumnya itu dilakukan pemberian plastik untuk menutupi tanaman sehingga tanaman itu bebas dari atau terhindar dari hama penyakit. Kemudian setelah kita mengetahui prosesnya, kita juga akan mengetahui tentang keuntungan dari teknik kultur jaringan itu. Keuntungan dari kultur jaringan yang pertama, dapat menghasilkan bibit yang unggul dalam waktu yang singkat serta banyak. Kemudian tidak memerlukan tempat yang luas untuk perkembangannya. Selanjutnya, bibit yang dihasilkan umumnya lebih sehat daripada bibit biasa atau bibit konvensional. Kemudian tidak dipengaruhi oleh musim sehingga dapat berproduksi terus. Hal ini karena pada teknik kultur jaringan kita tidak melulu untuk menumbuhkan suatu tanaman dari tunas atau bijinya, sehingga kita itu mengambilnya dari bagian tumbuhan yang lain sehingga dapat terus bereproduksi. Kemudian dalam kultur jaringan juga memungkinkan terjadinya manipulasi gen,
atau kita membuat keadaan di mana gen itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alangkah baiknya setelah kita mengetahui kelebihan dari teknik kultur jaringan, tak afdol rasanya bila kita tak membahas kekurangannya. Yang pertama, memerlukan biaya yang besar. Hal ini karena untuk pengadaan sarana dan prasarannya itu sendiri tidaklah murah, karena pertama kita memerlukan ruangan yang steril. Untuk menyeterilkan ruangan itu kita butuh berbagai bahan, dan bahan itu gak murah. Selanjutnya hanya dapat dilakukan oleh para ahli. Hal ini karena dalam penggunaan bahan kimia dan berbagai sarana pendukungnya itu menggunakan ilmu yang lebih tinggi lah, atau bukan ilmu yang seperti apa yang kita lihat biasa. Karena di sana itu kita menggunakan bahan kimia dan harus terus steril gitu. Kemudian hasil dari kultur jaringan harus ditempatkan di ruangan yang lembab. Hal ini berlaku bila masih dalam bentuk expand ya teman-teman, atau masih dalam artinya masih dalam ruangan steril. Kemudian bila kelembabannya itu nggak terpenuhi, tanaman itu akan mati karena kekurangan air. Mungkin itu kelemahan dari kultur jaringan. Selanjutnya, kultur jaringan itu meski menghasilkan bibit yang unggul, tetapi kultur jaringan tidak boleh diaplikasikan kepada manusia. Hal ini bersangkutan dengan bioetika. Karena setiap manusia itu mempunyai harkat dan martabat. Juga untuk melakukan penghormatan kepada mereka. Bayangkan bila kita melakukan kultur terhadap manusia, hal ini akan sangat berbahaya karena dapat merusak peradaban manusia yang sudah dibangun dari berabad-abad lalu. Coba bayangkan, bila suatu negara berhasil mengkultur manusia yang mempunyai ilmu tinggi, tentu negara lain akan berlomba-lomba untuk mengkultur manusia yang berilmu tinggi pula. Coba bayangkan persaingan yang akan terjadi. Mungkin akan terjadi peperangan selanjutnya. Coba bayangkan aja. Dari zaman dulu lah. Dari zaman dulu kita berebut daerah, berebut makanan. Aja kita perang. Apalagi kalau yang ini, gitu kan. Tentu hal ini akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya kita akan bahas topik yang sesuai judul ya, yaitu pengeksploitasian secara legal oleh negara asing melalui kultur jaringan. Kalau menurut saya itu sebenarnya sih bukan hal yang salah juga, tetapi bila dilakukan tanpa seizin dari negara asal tanaman itu, tentu hal itu dapat dinyatakan sebagai pencurian. Karena apa? Karena tanaman tersebut juga sebagai bagian dari kekayaan negara asalnya. Meskipun dengan cara ini tanaman tersebut akan dapat dikatakan kelestariannya terjaga, tetapi secara tidak langsung itu mengambil kekayaan dari negara asalnya. Hal ini sering terjadi terutama di negara-negara yang mempunyai kekayaan alam tinggi, terutama di Indonesia. Banyak tanaman asli Indonesia yang diminati oleh luar negeri dan mempunyai
nilai jual yang tinggi. Tentu hal ini akan menarik minat dari para pengusaha luar negeri, terutama yang mereka mempunyai modal untuk untuk mengembangkan di bidang itu. Kenapa? Ya karena itu nilai jualnya tinggi dan minatnya banyak. Mungkin bila mereka membelinya langsung dari Indonesia, mereka akan terkena pajak dan regulasi sebagainya itulah. Tapi bila mereka melakukan kultur jaringan di sana, tentu itu akan memangkas biaya administrasi. Tetapi tindakan itu dapat dikatakan pencurian bila tidak ada izin dari negara Indonesia atau negara asalnya lah. Coba bayangin, bila suatu negara itu mengambil atau mengkultur sendiri, tentu kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena seharusnya kita dapat keuntungan dari hasil itu. Tapi bila kita melakukannya dengan secara kerjasama, tentu kita akan mendapatkan keuntungannya, atau akan mendapatkan keuntungan dari hasil itu. Selanjutnya, menurut saya itu alangkah baiknya apabila negara tersebut melakukan kerjasama dengan Indonesia, sehingga mereka untung, kita juga untung gitu. Mungkin untuk mengantisipasinya bisa dipertegas lagi regulasinya, sehingga dan diberikan hukumannya berat. Kemudian ya mungkin itu aja sih dari saya untuk pembahasan kali ini. Sekian dari saya. Atas salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.